find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take the hit and still finish and run, yeah. Memory lane, isn't that too far away from our hearts, yeah, yeah. Once we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, Yang baby. pertama itu dia ada agen infeksi, itu merupakan mikroorganisme penyebab infeksi seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit. Diputus rantainya dengan melakukan pemeriksaan klinis ataupun laboratorium mikrobiologi. Contohnya itu pasien melakukan rapid test maupun tes swab. Kemudian yang kedua ada reservoir, itu dia tempat atau wadah sumber infeksi dapat hidup seperti permukaan yang kotor yang diputus dengan melakukan cleaning, disinfektan maupun sterilisasi. Contohnya itu pasien melakukan pencegahan dengan selalu cleaning dan disinfektan. Yang ketiga, portal of exit, itu tempat agen infeksi meninggalkan reservoir seperti luka yang terbuka. Cairan tubuh yang keluar diputus rantainya dengan hand hygiene, peralatan untuk proteksi personal, etik respiratory. Contohnya itu pada saat batuk, lakukan etika respiratory dan selalu mencuci tangan dengan memakai masker. Kemudian yang berikutnya itu adalah metode transmisi, itu merupakan kontak secara langsung maupun tidak langsung, serta droplet dapat dicegah dengan hand hygiene, personal protective, food safety, cleaning, disinfektan, dan sterilisasi serta isolasi. Contohnya itu sering mencuci tangan, memakai masker, dan isolasi diri apabila terdapat gejala batuk dan demam. Kemudian ada portal of entry, itu dia agen infeksi memasuki penjamu yang rentan dan dapat melalui saluran nafas. Dapat diputus dengan rantai infeksi dengan hand hygiene, perlindungan personal, personal hygiene. Kemudian ada susceptible host, itu merupakan kekebalan tubuh menurun sehingga tidak mampu melawan infeksi. Misal pada lanjut usia, itu dia disertai dengan penyakit sistemik. Itu dia dapat diputus rantai infeksinya dengan imunisasi maupun edukasi pasien. Contohnya itu dia dilakukan edukasi dengan masyarakat mengenai COVID-19. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take the hit and still finish and run, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Memory lane, isn't that too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby, yeah. We should breathe slow, we should breathe slow, we should breathe slow. We should breathe slow, we should breathe slow. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4 dan memperagakan, yaitu mencuci tangan menurut WHO menggunakan hand glove itu biasanya dilakukan selama 20-30 detik dan gerakannya itu diulang sebanyak 4 kali. Yang pertama, tuangkan hand sanitizer-nya ke tangan, telapak tangan, kemudian gosok seperti ini, kemudian gosok punggung tangan kanan maupun kiri, kemudian gosok telapak tangan dan sela-sela jari, kunci ujung jari seperti ini, dilakukan kanan dan kiri, kemudian gosok ibu jari sebentar seperti ini. Setelah itu ujung jari digosok seperti ini, lakukan kanan dan kiri. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu momen-momen untuk kebersihan tangan menurut WHO hand hygiene. Yang pertama itu dia sebelum kontak dengan pasien, yang kedua sebelum tindakan antiseptik, yang ketiga setelah kontak darah, yang keempat setelah kontak pasien, dan yang kelima setelah kontak dengan lingkungan sekitar pasien.
Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 6. Yang pertama itu adalah cleaning. Cleaning itu dia membersihkan dari kotoran yang terlihat secara visual, yaitu yang pertama pembersihan awal menggunakan deterjen maupun enzimatik ataupun spons. Kedua, pembersihan dengan cuci bersih dan tiriskan. Kemudian yang kedua itu dia ada desinfeksi tingkat rendah untuk deterjen. Yang ketiga, sterilisasi terdapat dua untuk semi-clinical dan kritikal. Kemudian yang keempat, lakukan sterilisasi kritikal seperti kacang mulut. Dapat juga minimal dilakukan DTP, yaitu desinfeksi tingkat tinggi dengan cara direbus maupun kimiawi. Dan perawatan kritikal seperti forceps dan alat pencabutan lainnya yang menggunakan autoclave maupun panas dingin. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yaitu yang ketiga bagaimana itu usahakan mulut dan hidung seperti ini. Kemudian setelah itu buang isi ke kotak sampah. Kemudian lakukan pembersihan tangan. Ketika tidak tersedia tisu, maka tutup hidung dan mulut menggunakan dengan baju seperti ini ketika batuk. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 8, yaitu APD. APD merupakan alat yang digunakan untuk melindungi diri atau tubuh dari bahaya kerja, yaitu bahaya fisik, kimia, biologi maupun bahan infeksius. Jenisnya itu dia ada kap penutup kepala. Itu dia untuk mencegah jatuhnya mikroorganisme yang ada di rambut dan kepala petugas terhadap alat-alat maupun daerah yang steril. Indikasinya tindakan operasi. Kemudian ada pelindung mata atau goggles. Itu dia untuk melindungi mata, wajah dari percikan darah maupun cairan tubuh. Indikasinya tindakan operasi dan tindakan perawatan gigi dan mulut. Kemudian ada perisai pelindung wajah. Itu untuk melindungi mata, wajah dari percikan darah maupun cairan tubuh. Indikasinya tindakan operasi, perawatan gigi dan mulut. Kemudian ada masker. Itu dia untuk melindungi wajah, membran mukosa mulut dari cipratan darah maupun cairan tubuh. Indikasinya tindakan bedah. Kemudian ada sarung tangan. Itu dia fungsinya untuk tindakan invasif, bedah maupun pemeriksaan rutin. Indikasinya yang pertama adanya potensi sentuhan dengan darah atau cairan tubuh, kemudian kontak dengan pasien, semua prosedur bedah, serta paparan pasien tidak langsung. Kemudian ada gaun pelindung. Yang pertama untuk melindungi baju petugas dari kemungkinan paparan maupun percikan darah atau cairan tubuh, untuk melindungi pasien dari paparan pakaian petugas pada tindakan steril. Indikasinya tindakan atau penanganan alat yang memungkinkan pencemaran atau kontaminasi pada pakaian petugas. Contohnya itu kayak bersihin luka, tindakan drainase, kemudian menangani pasien pendarahan masif, tindakan bedah sama perawatan gigi. Yang terakhir ada sepatu pelindung. Tujuannya untuk melindungi kaki petugas dari tumpahan atau percikan darah. Indikasinya tindakan operasi maupun penanganan limbah. Ini saya akan menjawab nomor 9 dan memperagakan cara menggunakan handscope. Pertama, ambil salah satu handscope dengan cara memegang bagian dalam lipatan seperti ini. Kemudian masukkan jari ke dalam handscope dengan cara terbalik seperti ini. Seperti ini. Kemudian ambil sebelahnya seperti ini. Kemudian masukkan jarinya seperti ini. Ini. Kemudian cara melepaskannya, masukkan jari bagian dalam yang steril, kemudian lepas bagian luar seperti ini. Kemudian begitu pun jari berikutnya seperti ini. Kemudian handscope-nya dibuang ke sampah bagian infeksius. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 10 dan memperagakan cara menggunakan masker. Yang pertama, posisi masker seperti ini dan kawat fleksibelnya di bagian atas. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's
That's why I don't worry about the things that I don't see. Yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take the hit and still finish in one. Yeah, Kemudian cara melepaskan masker, pegang karet di bagian Memory belakang, lane kemudian isn't tarik ke that too depan. far away from our hearts. Kemudian Yeah, buang yeah. masker ke kotak sampah. The ones we keep close, we should never let Baik, di go. sini So saya akan tell me memperagakan who you cara love, menggunakan yeah. masker aksesori. Yang pertama, pegang masker seperti ini, Fix yourself and kemudian letakkan realign di yourself mulut with the dan hidung world, seperti ini. baby. Kemudian tarik Breathe talinya slow, ke belakang. baby. Yeah. Kemudian tali berikutnya. Listen, Kemudian pastikan di area hidung dan dagu tertutup. Setelah itu pastikan kawat ini mengikuti tulang hidung. Kemudian pastikan tidak adanya kebocoran. Kemudian cara melepasnya, pegang tali di belakang kepala seperti ini. Kemudian tarik ke depan, jauhkan dari muka. Setelah itu buang ke kotak sampah atau kotak infeksius. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 12. Yang pertama, masuk ke anterior room setelah memakai scrub suit di ruang ganti. Kemudian cek APD, pastikan dalam keadaan baik dan tidak rusak. Kemudian lakukan pembersihan tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Sebelumnya lepas perhiasan, aksesoris dan lain sebagainya. Kenakan sepatu pelindung, pakai gaun pelindung bersih menutupi badan dengan baik. Kemudian pasang masker bedah N95. Letakkan masker di depan hidung dan mulut dengan memegang kedua sisi tali, kemudian tali diikat ke belakang. Pasang goggles atau face shield, pastikan menutup seluruh wajah sampai dengan dagu. Pakai pelindung kepala dengan menutupi bagian kepala dan telinga dengan baik. Pasang sarung tangan dengan menutupi lengan gaun. I think it's the way life changes Saya when akan in menjawab love. pertanyaan Yeah. nomor I surround 13, my yaitu soul cara with pelepasan APD positivity. dengan gaun. Yang That's why pertama, I don't berdiri di worry area about the kotor, things that I kemudian don't see. lepaskan Yeah. pasang These sarung days I tangan, don't worry kemudian about lepas much. gaun, I lakukan think we pembersihan should tangan, have some more kemudian fun. lepaskan I face shield, still kemudian dream lepaskan about the pelindung days when we kepala, were young. lepaskan I'll perisai take the hit wajah and atau still google, finish kemudian in lakukan one. Yeah, pembersihan yeah. tangan atau haka, kemudian lepaskan sepatu pelindung, Memory lane kemudian isn't lepaskan that too masker far bedah, away from our lakukan hearts. pembersihan Yeah, tangan yeah. dan buka scrub suit The dan ones we lain. keep close, we should never let go. So Baik, di tell sini me saya who akan you menjawab love, pertanyaan nomor baby. 14, yaitu langkah-langkah pemakaian APD dengan menggunakan coverall. Yang pertama, petugas kesehatan masuk ke anterior room setelah memakai scrub di ruang ganti. Kemudian cek APD untuk memastikan bahwa APD dalam keadaan baik dan tidak rusak. Kemudian lakukan hand hygiene dengan sabun atau hand sanitizer dengan 6 langkah. Kemudian kenakan sepatu pelindung. Jika petugas menggunakan sepatu cats atau sepatu lainnya yang tertutup, maka petugas menggunakan pelindung sepatu shoes cover dengan cara pelindung sepatu dipakai di luar sepatu. Kemudian pakai coverall bersih dengan zipper yang dilapisi kain berada di bagian tubuh. Coverall menutupi area kaki sampai dengan leher dengan baik dengan cara memasukkan bagian kaki terlebih dahulu. Kemudian pasang bagian lengan dan rapatkan coverall di bagian tubuh dengan menaikkan zipper sampai ke bagian leher. Hood atau pelindung kepala dari overall dibiarkan terbuka di belakang leher. Kemudian pasang masker bedah dengan cara letakkan masker bedah di depan hidung dan mulut dengan memegang kedua sisi tali, kemudian tali diikat di belakang. Pasang pelindung kepala yang menutupi seluruh bagian kepala dan telinga dengan baik. Kemudian pasang pelindung mata atau goggles rapat menutupi mata. Kemudian pasang sarung tangan dengan menutupi lengan gaun. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 15. Yang pertama, langkah-langkah pelepasan APD dengan menggunakan overall. If you Yang find the pertama, one, you petugas should kesehatan never berdiri give di her area up. kotor. I Kemudian think yang it's the kedua, way buka life pelindung changes kepala when in overall love. dengan membuka Yeah, I pelindung surround kepala myself dimulai with dari bagian positivity. sisi kepala That's depan, why I don't worry kemudian about the perlahan things that menuju I ke don't bagian see. belakang Yeah. kepala These sampai days dibuka. I don't worry Kemudian about buka much. overall I perlahan think we dengan cara should membuka have zipper some dari more atas fun. ke bawah. I still Kemudian dream tangan about the memegang days when sisi we were bagian young. dalam I'll bagian take the hit overall and still sambil finish berusaha in perlahan one. dari bagian Yeah. tubuh Oh, lengan dengan perlahan sambil memory bersamaan membuka lane
too far away Kemudian from dilanjut ke what's area here, yang yeah. menutupi bagian kaki Once we dengan keep sebitan close, we bagian should luar never let ke go. dalam, So dan tell me selama when you membuka love, overall baby. selalu Take usahakan a moment to jauh unwind, dari face yourself tubuh and petugas. realign Kemudian yourself setelah with the selesai, world, baby. overall dimasukkan ke tempat sampah Breathe infeksi. slow, baby. Kemudian lakukan desinfeksi tangan dengan hand sanitizer dengan menggunakan 6 langkah. Kemudian buka pelindung mata dengan cara menundukkan sedikit kepala lalu dipegang sisi kiri kanan pelindung mata secara bersamaan, lalu buka perlahan menjauhi wajah petugas, kemudian Google dimasukkan ke dalam kotak tertutup. Lepaskan masker bedah dengan cara menarik tali masker bedah secara perlahan, kemudian dimasukkan ke tempat sampah infeksius. Lakukan desinfeksi tangan dengan hand sanitizer menggunakan 6 langkah. Setelah membuka scoop suite, petugas segera membersihkan tubuh atau mandi untuk selanjutnya mengenakan kembali baju biasa.